Lonjakan jumlah pasien COVID-19 belakangan kembali membuat rumah sakit dan tenaga kesehatan medis kewalahan mengatasi pasien. Kami bahas fenomena kembali melonjaknya pasien COVID-19 dan tingkat keterisian rumah sakit yang makin penuh ini dengan Ibu Lia G. Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia yang bergabung melalui luar studio. Selamat siang Ibu Lia, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ibu Lia, kita langsung saja bahas ini tingkat keterisian rumah sakit yang terjadi karena lonjakan pasien COVID-19 sudah terjadi berapa lama Ibu Lia dan efeknya apa terhadap penanganan pasien? Jadi kalau dilihat dari data ya, mulai dari Juni ya, mulai minggu pertama Juni itu sudah mulai ada kenaikan yang signifikan dan tetapi melonjak kuat sekali atau tinggi sekali itu di minggu kedua. Jadi yang seperti kemarin ini kita lihat kalau dilihat dari grafiknya curam sekali kenaikannya di minggu ini. Jadi itu sangat kami khawatirkan gitu ya di minggu ini mulai terjadi penumpukan pasien. Penumpukan pasien di beberapa rumah sakit besar terutama yang memang banyak dikenal masyarakat dan akhirnya rumah sakit memang kewalahan ya untuk memilah pasien tersebut dan beberapa pasien juga kadangkala menjadi kurang sabar untuk menunggu sehingga juga terjadi pasien tersebut misalnya minta dirujuk ke tempat lain ataupun mereka pergi sendiri gitu ke tempat lain untuk mencari rumah sakit yang bisa menampung mereka. Padahal kapasitas rumah sakit rujukan yang lainnya juga sudah terpantau penuh ya. Ini kita kalau bicara data Ibu Lia sebetulnya bed occupancy rate di Indonesia ataupun di wilayah-wilayah yang termasuk zona oranye ataupun zona merah. Saat ini kondisinya bisa digambarkan secara umum mungkin seperti apa Ibu Lia? Ya untuk yang provinsi ya untuk seluruh Indonesia itu tanggal 19 Juni kemarin angkanya itu mencapai 61,81% secara keseluruhan. Tetapi ada 5 provinsi yang angkanya ini sudah melebihi dari yang kita sebut sebagai zona aman itu yaitu lebih dari 70%. Yaitu DKI, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Jogja. Nah 5 provinsi ini angkanya sudah melewati apa yang bisa fleksibel gitu untuk memasukkan atau mengeluarkan pasien dari perawatan. Jadi pada provinsi tersebut pasti akan terjadi penumpukan pasien yang sulit untuk diurai kalau tidak ada bantuan dari pemerintah daerah tempat. Jadi sudah sebagian besar bisa dikatakan begitu ya provinsi yang ada di Pulau Jawa ini memiliki tingkat keterisian rumah sakit rujukan bagi pasien yang cukup penuh sampai di atas ambang batas yang diperbolehkan oleh WHO. Tapi jika dari pengakuan pasien sendiri, Bu Lia, dari mana klaster penularan terjadi dari mayoritas pasien yang ada di rumah sakit rujukan COVID-19? Ya, kalau dari data-data yang ada sih kebanyakan klaster keluarga, ada beberapa klaster perkantoran dan ada juga yang klaster adanya pertemuan-pertemuan seperti acara-acara keagamaan dan sebagainya. Jadi memang lebih banyak ke arah yang berkumpulnya masyarakat di satu tempat atau mobilitas. Jadi mereka misalnya berkunjung ke tempat lain, di sana ternyata ada yang positif, mereka tidak tahu kembali dan akhirnya menjadi positif juga. Oke. Jadi mobilitas memang yang paling banyak. Klaster libur salah satunya mungkin Lebaran dan kenaikan Isa Almasih pada waktu itu. Kita juga sebelumnya Bu Lia juga pernah menghadapi ya bed occupancy rate atau keterisian rumah sakit yang penuh akibat lonjakan kasus COVID-19. Kali ini kembali terjadi begitu. Apakah situasi kali ini dibandingkan dengan situasi bor yang melonjak periode sebelumnya ini lebih bisa dikatakan lebih bisa dikendalikan atau tidak? Untuk informasi sebenarnya tahun ini lebih bagus ya karena informasi ini cepat disebarkan ke rumah sakit. Tetapi untuk kasus itu terus terang aja agak repot karena kasus yang datang sekarang ini kebanyakan mereka sudah berat dan angka kematian yang ditimbulkan oleh COVID yang sekarang ini lebih tinggi gitu. Jadi mereka banyak yang datang sudah dalam kondisi berat dan kami di rumah sakit terpaksa harus menempatkannya langsung ke ICU begitu. Tetapi tidak tahu mungkin apakah ada pengaruh dari varian dari Delta ini yang nampaknya juga sudah mulai masuk kemana-mana dan di mana kita ketahui bahwa varian Delta ini lebih mudah menular dan lebih meningkatkan angka kematian. Bisa diketahui atau tidak Ibu Lia, varian Delta tersebut apakah sudah banyak menjangkiti pasien positif COVID-19 yang saat ini memenuhi rumah sakit rujukan? Ya, kalau dari angka yang diinformasikan oleh Litbang atau Kementerian Kesehatan kemarin, memang ada beberapa tempat yang sudah diketahui, contohnya di Kudus kemarin, itu dan juga di Bangkalan, diketahui bahwa memang varian Delta itu sudah ada di sana. Dan untuk di Jakarta, semua varian itu bahkan ada. Varian Delta ada, Alpha ada, Beta ada, itu yang kita khawatirkan. Jadi mungkin karena di Jakarta ini adalah pusat dari berbagai orang yang bisa singgah di sini,
kemungkinan cepat menularnya itu sangat tinggi. Jadi tentu kita yang ada di Jakarta ini harus lebih berhati-hati karena kita tidak bisa tahu siapa-siapa yang positif dan apabila mereka tidak ada gejala itu juga bisa bisa menularkan dengan cepat kepada orang lain. Ibu Lia, ini kita kan saat ini pemerintah sedang terus mengejar ya laju vaksinasi untuk mencapai target begitu. Apakah laju vaksinasi yang sudah terus digencarkan oleh pemerintah ini kemudian mengurangi dampak COVID-19 yang dialami oleh sebagian besar pasien yang ada di rumah sakit rujukan? Ya, jadi kalau dari data ya kita belum tahu ya kalau dari data pasien umum, tapi kalau dari data nakes yang itu terkena atau menderita COVID-19 setelah divaksinasi, memang pada umumnya mereka lebih ringan gejalanya. Jadi dan juga ada beberapa diketahui bahwa mereka hanya gejalanya ringan sekali, bahkan ada yang tidak bergejala, sehingga mereka-mereka yang sudah divaksin itu mempunyai tingkat, walaupun penularannya ada, tetapi tingkat kematian itu rendah. Cuma kita belum tahu di publik ya, atau di masyarakat umum kita belum tahu. Kita baru tahu dari yang nakes saja. Oke, Bu Lia, kita kembali bicara soal bed occupancy rate yang penuh, kemudian juga nakes yang kewalahan karena lonjakan pasien yang meningkat. Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, kalau kami sih dari versi ya, dari rumah sakit sebetulnya ingin sekali kalau bisa diadakan pembatasan skala besar ya, tetapi memang wilayah saja. Jadi apakah wilayah yang orange, wilayah yang merah itu dilakukan pembatasan karena sulit sekali ya menangkal kalau sudah ada kontak gitu antar orang itu penularan ini walaupun sudah sedemikian rupa protokol kesehatan kadang-kadang masih saja ada yang bisa menular begitu. Jadi rasanya sih lebih baik kita membuat satu pembatasan walaupun wilayahnya itu adalah wilayah yang besar tetapi tentu yang memang kita lihat yang oranye atau yang merah gitu. Itu yang kami harapkan sehingga tidak terjadi sekarang ini cepat sekali gitu. Satu kelompok tiba-tiba satu klaster nanti tiba-tiba semua kena gitu, tetangganya kena dan sebagainya itu bisa terurai gitu. Dan kalau kita lihat lagi nanti lama-lama kita bahkan tidak tahu kita tertular dari siapa. Nah kalau udah seperti itu kan susah. Tracingnya harus berapa banyak, testingnya harus berapa banyak, itu tentu jadi kendala juga buat kita bersama. Jadi intinya sih makin banyak orang yang positif COVID, itu pasti akhir-akhirnya kan kalau sudah berat, pasti jatuhnya ke rumah sakit. Nah sementara rumah sakit juga tentu ada keterbatasan. Bukan berarti bahwa kami menambah bed sedemikian banyak, tapi akhirnya akan menerima semua pasien, pasti ada keterbatasan juga. Ini yang mudah-mudahan masyarakat bisa tetap menjadi lebih hati-hati. Ya kalau kita dianjurkan untuk tidak kemana-mana, ya kecuali kalau memang ada yang harus bertugas dan sebagainya, itu silakan. Tetapi coba kita lebih memahami lagi situasi yang ada sekarang ini. Menurut kami adalah situasi yang kritis dan cukup harus diwaspadai. Oke, Bu Lia, sejauh ini untuk penambahan jumlah tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang ada di rumah sakit rujukan dan juga penambahan kasur rumah sakit bagi pasien yang terpapar COVID-19, sudah seberapa masif dilakukan untuk menangkal hal-hal yang seperti ini yang tiba-tiba kasus melonjak dengan signifikan begitu? Ya kalau kita lihat dari angka existing pertama sebelum COVID ya, tempat tidur yang ditambah itu bisa ada yang sampai 3 kali lipat lebih banyak daripada yang lalu gitu. Jadi ini sebetulnya penambahan tempat tidur itu mungkinkan ya, tetapi yang jadi susah adalah SDM. SDM itu tidak mudah gitu, karena yang bertugas di ruang isolasi atau apalagi di ICU, itu mereka harus punya kompetensi tersendiri. Dan ini juga tidak bisa selama pasien itu ada di dalam rumah sakit, kemudian kita mau memindahkan pasien ke luar rumah sakit kalau dia belum sembuh. Jadi artinya pasien-pasien yang dari luar, ya yang tidak bisa masuk itu akan tertunda dan kemudian di luar itu juga kan butuh ditunggu juga oleh SDM. Ya, artinya mereka yang ada di IGD akhirnya juga terpaksa akhirnya menjadi semi isolasi begitu. Ya, itu butuh lagi tenaga. Jadi luar biasa sekali untuk COVID-19 ini kebutuhan tenaga, kebutuhan fasilitas, kebutuhan logistik itu sangat tinggi. Apalagi kalau kita hadapi minggu ini itu lonjakan itu beberapa rumah sakit sudah hampir menyatakan bahwa kami agak susah menerima pasien lagi. Dan banyak yang WA ke saya, pasien mengeluh karena begitu sampai ke IGD, mereka tidak bisa lagi diterima begitu. Itu juga buat kami rumah sakit sebenarnya itu juga hal yang tidak kami inginkan begitu. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa lebih memahami bahwa situasi ini sangat tidak enak buat semua orang. Oke, sebetulnya mungkin pertanyaan terakhir, ini yang bisa ataupun yang mampu dilakukan oleh
pihak rumah sakit untuk mengatasi jumlah lonjakan kasus COVID-19 ini dibandingkan mungkin dengan traffic pasien COVID-19 yang keluar dari rumah sakit. Ini yang ideal mungkin sistemnya seperti apa Ibu Lia? Ya biasanya makanya kenapa kita mengharapkan bor itu 60% saja paling tinggi, sehingga pasien masuk dan pasien keluar itu seimbang. Pada umumnya begitu. Tapi kalau sekarang kan di mana bor kita tinggi, kemudian pasien itu masuk lebih banyak daripada tempat tidur yang kita sediakan gitu. Jadi turnover dari pasien itu melambat. Yang ini belum keluar, yang ini sudah mau masuk lagi. Nah, ada satu jalan yang mungkin kami usulkan adalah bagaimana kita mengurangi penumpukan di rumah sakit besar. Maka kami juga menganjurkan bagaimana agar pasien itu juga mau, kalau misalnya di satu rumah sakit penuh, mereka mau untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, banyak dari pasien yang kadangkala sudah memilih satu rumah sakit, kemudian mereka agak berkeberatan kalau dipindahkan ke rumah sakit yang lebih, artinya lebih kapasitasnya, lebih fasilitasnya tidak selengkap rumah sakit yang mereka tuju. Kan seperti di Jakarta kan kita rumah sakit ada yang tipe A, B, C, D ya. Nah misalnya kalau sampai penuh di A, kita misalnya pindah ke B atau ke C atau ke D, sebetulnya itu masih cukup gitu kalau kita isi semua tempat tidur yang ada gitu. Tetapi kalau dalam kondisi yang pasien meminta pokoknya saya harus di rumah sakit besar saja gitu, itu yang juga akan menyulitkan. Baik, baik Ibu Lia, semoga kondisi ini kembali menjadi peringatan untuk kita seluruh masyarakat untuk terus melakukan anjuran pemerintah dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Untuk sementara terima kasih Ibu Lia G. Partakusuma, Sekjen Persi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia sudah bergabung bersama CNN Indonesia News Hour siang ini. Selamat siang Ibu Lia, sehat selalu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.